Guys, selamat pagi semuanya. Selamat datang di channel saya lagi bareng sama saya Wayan ya. Oke, teman-teman, pagi ini saya akan melakukan tes terbang drone baru saya, drone long range 7 inch. Jadi ini drone baru saja selesai dirakit, tapi belum dites terbang ya. Dan ini yang merakit juga bukan pribadi saya, tapi yang merakit adalah teman saya, Om Ade. Nah, teman-teman kalau mau merakit drone, baik itu drone long range maupun drone 5 inch ataupun sejenisnya yang lebih kecil, silakan bisa kontak Om Ade ya. Nanti saya kasih link ataupun capture screen Facebooknya Om Ade. Jadi teman-teman bisa bisa DM Om Ade untuk harganya. Nah, ini dia teman-teman drone-nya. Semoga kelihatan ya di kamera. Ini drone 7 inch rakitan ya. Saya akan spill untuk elektronik yang saya pakai, partnya ya. Partnya apa aja. Semoga bisa menjadi referensi untuk teman-teman untuk merakit drone long range 7 inci ya. Tapi balik lagi untuk partnya sendiri disesuaikan dengan budget yang teman-teman punya ya. Oke, dari framenya sendiri saya pakai iFlight Chimera 7 Pro V2. Ini sudah support O4 ya. Yang membedakan kalau nggak salah sih di sini ya. Depannya ya, saya juga nggak kurang hafal ya. Ini framenya saya dapat di websitenya langsung ya teman-teman. Saya coba cari di Marketplace Indonesia, ini framenya nggak ada. Yang ada malah Cine LR7 ya. Itu teman-teman bisa cari di Marketplace Indonesia, itu udah ada. Ini harganya kalau di websitenya iFlight ini 109 US dollar, sudah dengan ongkos kirim ya, tapi belum biaya masuk Indonesia. Biaya masuknya sih murah, sekitar 100 ribuan. Ini 109 US dollar untuk framenya saja. Itu sudah termasuk ongkir ya, nyampe Indonesia kurang lebih paling cepat 2 minggu, paling lama sekitar 3 mingguan. Ini kemarin sekitar 2 mingguan lah sudah sampai Indonesia ya. Itu untuk framenya. Untuk flight controlnya saya pakai SpeeDB F722 V3. IS-nya 50 ampere teman-teman. Jadi teman-teman monggo silakan cari di Marketplace yang sesuai dengan budget ya teman-teman. Ini saya cantumkan harganya di sini ya. Nah, ada di sebelah sini ya. Dia sudah lengkap barometer teman-teman. Jadi kalau mau pakai iNav sudah bisa ya. Silakan mau pakai iNav atau Betaflight, monggo silakan. Yang jelas ini sudah support barometer. Lalu untuk air unit saya pakai O4 Pro, ada di belakang sini ya teman-teman, nggak kelihatan, saya tutup ya, ditutup. Lalu untuk receivernya saya pakai Beta FPV Super D. Antenanya saya ganti dengan antenanya TBS Tracer 2,4 GHz yang panjang ya, yang extended. Jadi kalau antenanya Super D itu kecil banget, kabelnya bukan kecil, pendek gitu ya. Ini yang TBS Tracer lumayan agak panjang, jadi bisa memposisikan antena di tempat yang teman-teman suka ya. Ini saya taruh di depan dan di belakang ya, vertikal dan horizontal. Sesudah itu apa lagi ya? Saya lupa. Oh, buzzernya saya pakai Jemcu. Ini wajib ya teman-teman. Kalau drone long range ini pakai buzzer tuh wajib banget. Jadi kalau misalkan crash bisa ketahuan ya. Kalau baterainya copot, dia bisa bunyi sendiri karena ada baterai 1S-nya. Kalaupun baterainya masih connect ke drone-nya, ya kita bisa langsung dari remote-nya ya, teman-teman. Untuk flight control, untuk GPS, ini GPS-nya saya pakai Flywoo Goku M10 versi 3. Ini ada magnometernya. Nanti kita coba cek ya, apakah magnometernya diaktifkan atau enggak. Dan yang terakhir, motornya. Ini pakai motor ya agak mahal nih. T-Hobby F90 T-motor F90, KV-nya 1300 kV teman-teman. Jadi memang untuk long range ya. Nah, ini teman-teman silakan kembalikan lagi ke budget teman-teman. Bisa mencari yang lebih bagus dari ini atau yang lebih murah ya. Untuk propnya sendiri saya pakai HQ Prop, ini 7,5 inch. Dan antena untuk air unitnya saya pakai iFlight Albatros V2. Baterainya pakai ini.
Sebenarnya sih enggak. Saya masih nunggu baterai lagi. Ini baterai lama saya. Ini pakai Thunder X 8000 mAh 6S 2P. Ini ampernya cuma 80 ya, teman-teman. Jadi saya lagi order baterai satu lagi 8000 mAh juga. Tapi ampernya gede, 140 ampere. Jadi 6S 2P 140 ampere. Ini kan cuma 80 ya. Jadi yang akan saya pasang di sini yang baterai satu lagi yang sekarang masih dalam perjalanan. Nah, hari ini saya akan melakukan tes, tapi bukan tes long range, teman-teman. Kalau ntar tes long range-nya akan saya buatkan video terpisah. Jadi saya akan cek GPS-nya ya. Yang jelas GPS-nya, GPS rescue-nya apakah berfungsi dengan baik atau enggak. Lalu settingannya ya. Settingannya apakah sudah sesuai dengan permintaan saya ke Om Ade. Ya udah, habis itu kita tes di depan. Nah, sebelum saya tes di depan, saya akan colok dulu drone-nya ke laptop. Kita cek dulu ya, apa namanya, apakah sudah sesuai atau belum. Yaudah, yuk kita langsung ke laptop ya. Oke, teman-teman, sudah ready ya untuk beta flight-nya. Sekarang saya mau colok dulu kabel datanya. Sebentar ya. Dan ini kita cek sebentar aja. Memastikan semuanya sudah tersetting dengan sempurna sesuai dengan keinginan saya. Oke, sebentar. Oke, ini sudah connect ya. Sekarang saya konekin. Oke, yang pertama saya mau cek versi apa namanya? Firmware-nya. Version. Ini versionnya mana nih? 4.5.3. Ini baru berarti ini. Yang terbaru ya, Desember 2025. Oke, good. Kita exit. Oke, kita masuk lagi. Nah, saya mau cek untuk, nah ini GPS sudah oke, barometernya hidup, makrometernya belum hidup, mungkin belum diaktifkan ya. Karena kalau kita mau aktifin makrometer, teman-teman, kita harus melakukan kalibrasi nih di sini nih. Kayaknya agak ribet ya. Nanti kita lihat aja apakah berfungsi atau sempurna atau enggak ya untuk return to home-nya ya. Oke, kita langsung ke configuration. Kalau port sih kayaknya sih hampir sama lah semua drone ya. Beda UART aja. Oke, ini sudah semua. Accelerometer, barometer sudah oke. Ini sudah. Oke, ini ini general ya, nggak ada yang perlu di setting ulang. Lalu kita langsung ke file save. Coba saya mau ke power battery. Nah, ini warningnya kita di 3,4 volt aja deh. Apa di ini nih, 3,3 deh. Ini kapasitasnya kita masukin 8000 mAh. Oke. Di sini sebenarnya ada kalibrasi ya, cuma masih dicolok baterainya karena baterainya nggak ada. Ya udahlah, kita save aja dulu. Lalu kita ke file save, kita cek file save-nya ya. Ini udah stage 2. Oke, stage 2 settingnya 01. Ini sudah, ini delay second-nya 0. File save prosedurnya GPS rescue, maximum altitude. Kok pakai maximum altitude ya? Bukan current altitude ya? Saya lupa ya. Maximum altitude berarti dia naik di ketinggian tertinggi ya, maksimum ya. Berapa? 500 meter kah? Ini harus dirubah kayaknya ya. Gak apa-apa, nanti kita coba aja, kalau emang bermasalah kita akan ubah ya. Initial climb 10. Ini oke. Speednya berapa? Action rate-nya ini agak kenceng ini. Tapi nggak apa-apa. Nggak, sorry, ini dia. Return ground speed-nya 7,5 meter per second, itu kurang lebih sekitar 45 km per jam. Ini pitch angle-nya oke. 45 derajat. Oke, sepertinya sih udah nggak ada masalah ya. Ini doang nih, saya masih ragu apakah maximum altitude, apakah current altitude ya. Saya lupa. Oke, nanti kita coba cek di lapangan gimana untuk RTH-nya ya. Kayaknya
apalagi ya, preset sih nggak ada masalah, nggak saya gunakan. GPS nih, GPS modenya. Oke, oke, GPS dulu di aux dulu. Oke, oke. Ini dia, U-Blocks, protokolnya U-Blocks. Saya set auto detect. Nah, ini masih belum locking ya. Kalau ngelock nanti dia akan muncul di sini petanya ya, teman-teman. Ini belum muncul. Masih mencari GPS satelit ya. Motornya prop out, oke. OSD-nya oke, sudah ada, kompasnya sudah ada. Nanti kita coba cek ya, kompasnya benar atau enggak. Lalu DBM alarmnya, get RSS disatur apakah minus 90, berarti nanti kalau dia sudah mendekati minus 90 dia akan kasih tahu ya. Karena ini saya pakai paket range berapa ya, 150 Hz kalau nggak salah. Kalau nggak salah dia minus 112. Ini saya bikin di minus 90. Oke, kita exit. Oke, kayaknya sudah oke. Kita coba tes di luar ya. Nanti kalau emang belum oke ya kita balik lagi ke laptop. Yuk. Oke teman-teman, sudah di depan ya. Saya lagi ngelok ini dulu, ngelok apa? GPS dulu. Pakai apa namanya? Power bank. Jadi biar menghemat baterai dan biar nggak panas ininya, apa namanya, air unitnya. Kayaknya udah ya, kita coba nyalain ya. Remote nyalain dulu. Oke, remote-nya udah nyala. Google sudah nyala. Kita coba colok drone ya. Mana nih? Aku nggak mau. Oke, sudah connect drone-nya. Cek satelitnya 16. Altitude-nya kenapa 47 ya? Oke, sebentar, saya pindahin dulu drone-nya. Sini deh. Oke, drone-nya sudah saya pindahkan. Panas banget. Sebenarnya ini nggak ideal ya, nggak ideal tempatnya untuk melakukan tes karena di perumahan. Tapi nggak apa-apa lah. Kita mau coba tes terbang ke depan aja. Oke. Oke, saya notice di sini. Ntar saya rekam dulu ya. Mana rekamnya? Salah. Oke, ini dia. Record. Oke, sudah record ya. Teman-teman bisa lihat di pojok kiri atas di bawah satelit ALT ya, itu altitude itu 40 titik, seharusnya 0. Kita kalibrasi dulu ya, masih tetap 41.2 m. Oke, itu udah lock home point-nya. Kita coba arming aja dulu ya. Kita arming. Kita coba nih sebentar. Ada acro mode dan kita take off ya. Kita putar dulu ke sini sebentar. Oke, saya di situ ya, teman-teman. Oke, home point-nya sudah oke. Sebentar. West, south, east. Oke. Kompas juga sudah oke. Sebentar, saya muter dulu deh.
Saya mau cek kompasnya yang di sebelah bawah tengah ya, di bacaan Chimera 7 V2. Kita lihat. Kalau dari sebelah kanan drone itu timur ya, sebelah layar kaca drone ya, itu sebelah timur benar, depan kita north, sebelah kirinya west. Oke, ini sudah benar. Oh, oke, kita coba tes GPS rescue ya. Oke, home itu juga oke, tinggian sudah oke. Oke, anginnya lumayan kencang hari ini. Oke, sebentar, saya offering 32. Dia naik. Seharusnya dia belok. Nah, cakep. Nah, ini yang saya mau. Jadi GPS rescue-nya oke ya. Cuma saya nggak mau sampai landing, teman-teman. Yang penting arah pulangnya sudah oke, sudah benar. Oke, yang penting itu teman-teman ya. Untuk altitude juga sudah oke. Home point agak sedikit delay tapi oke banget. Sekarang kita coba tes kedua ya, tes lagi kedua. Oke, sebentar. 32. Dia naik. Tangan saya standby di GPS rescue, teman-teman. Just in case kalau udah gagal filenya, jadi langsung saya ambil alih. Oke, ini sudah oke sih. Oke, sudah saya ambil alih kembali. Intinya gitu ya teman-teman. Apa namanya? Yang penting drone balik ke arah home point-nya ya, ke arah home point di mana dia awal terbang. So far bagus ya. Coba kita coba lagi ya. 3 kalinya nih. 3, 2. Dia naik 10 meter, putar balik. Oke, dia putar balik. Wow, ini tinggi banget ya naiknya. Oke, kita ambil alih. Oke, kita putar balik sini aja deh. Nah, ketika kita melakukan tes GPS rescue, saya sarankan untuk kalau memang teman-teman drone-nya akan bawa GoPro, GoPro-nya diikut sertakan ya teman-teman. Jadi tes dengan actual nanti terbang long range itu beratnya harus sama ya. Jadi baterainya misalkan pakai baterai Li-ion 8000 mAh ya, harus nanti pas actualnya ketika teman-teman long range harus pakai 8000 mAh Li-ion, jangan pakai LiPo. Terus kalau misalkan teman-teman bawa GoPro ya harus dipakein GoPro. Kalau enggak nanti speednya bisa ngaco ya. Tadi speednya kayaknya saya nggak cek speed ya tadi. Sebentar, kita lakukan tes sekali lagi deh. Jujur ini jangan dilakukan di sini ya teman-teman ya. Jangan dilakukan di area perumahan. Sebentar, saya nggak nyaman posisinya. Oke, kita di sini aja. Naikin ketinggian dulu. Dan dia langsung ya. Oh, kemana tuh dia? Kemana tuh? Agak menyamping ya, ngedrift ya teman-teman ya. Oke, kita coba lagi di sini ya. Tadi dia gagal ya. Saya anggap itu gagal. Oke, kita coba di sini. 3, 2. Dia naik, putar balik. Oh, ini tinggi sekali. Oh, dia naik ke 30 meter ya. Untuk ininya. Apa namanya? Cruising altitude-nya. Oke. Oke, so far aman ya, teman-teman. Bagus. Udah kita landing aja. Untuk yang lain RSS oke. Baterai juga oke.
Jadi rencananya akan saya pakai untuk Puncak Merapi ya, bulan ini Desember ini tanggal 30. Saya sudah booking tempat penginapan di daerah Kaliurang. Rencananya tanggal 30, kalau cuacanya mendukung saya akan muncak dari Gerbang Merapi, teman-teman. Oke teman-teman, pengetesannya oke, GPS rescue-nya. Tinggal saya tes long range aja. Mungkin besok ya, besok pagi di tempat biasa. Oke, terima kasih yang udah nonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel saya dan like videonya. Oke, kita landing. Oke. Oke teman-teman, berhasil ya GPS rescue-nya. Ini sudah mati. Oke, kita lanjut besok ya.